Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Ya, Bu Sri sehat. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Ya, alhamdulillah kita dapat melakukan kegiatan pagi ini dalam keadaan sehat ya Bu ya. Yang baik, sekarang kita sedang melakukan percakapan, praobservasi dan persiapan di awal sebelum Ibu masuk ke dalam kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu. Jadi mengapa kita adakan praobservasi? Tujuannya adalah agar Ibu lebih siap dan bisa menyiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ya. Baiklah. Saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bisa ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Nanti pada saat di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sri capai apa? Saya besok pagi insya Allah ya Bu akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya adalah menemukan informasi penting ketika suatu teks pidato dibacakan atau diberikan kepada siswa. Yang pertama. Yang kedua, mampu membuat teks pidato yang sederhana tapi bersifat persuasif. Oh ya, jadi besok Ibu akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia, dan tujuan pembelajarannya itu yang pertama menemukan informasi penting dalam suatu pidato, ya Bu ya. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat membuat pidato secara persuasif. Iya, betul. Iya. Terus saya pengen tahu nih Bu, pengembangan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai itu besok seperti apa? Besok pengembangan kompetensinya yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya, siswa mampu membedakan bentuk pidato persuasif dan yang bukan persuasif jika ditampilkan suatu pidato atau dua pidato, mereka dapat membedakannya. Kemudian yang kedua, bisa menemukan syarat-syarat untuk membuat suatu pidato. Kemudian yang keterampilannya siswa dapat membuat pidato berbentuk persuasif walaupun bentuknya sederhana. Oh gitu. Nah, jadi kompetensi pembelajaran yang diharapkan oleh Bu Sri, yang pertama pengetahuan ya, peserta didik mampu membedakan pidato secara persuasif dan pidato yang bukan persuasif. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan syarat-syarat sebuah pidato, ya Bu ya. Nah, dan untuk keterampilan sendiri, peserta didik mampu membuat pidato yang bersifat persuasif. Ya, seperti itu ya Bu Sri ya. Iya. Setelah itu saya mau bertanya lagi. Boleh ya Bu Sri ya? Boleh Bu, insya Allah bisa. Di sini yang saya akan tanyakan mengenai strategi, model, dan metode yang Ibu gunakan. Ya Bu, saya besok insya Allah memakai metode diferensiasi yang berupa pembelajaran yang berintegrasi kepada KSE. Kemudian metodenya ceramah sederhana atau sebentar, kemudian diskusi, tanya jawab, dan unjuk kerja. Sementara modelnya yang akan saya lakukan adalah metode based learning. Ya. Jadi strategi yang Ibu gunakan itu besok mengenai pembelajaran secara berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KST, betul? Betul ya. Kemudian metode yang digunakan, Ibu akan ada metode ceramah ya, walaupun tidak lama, kemudian diskusi kelompok dan tanya jawab serta unjuk kerja. Nah, di sini juga Ibu akan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning. Benar? Iya Bu. Iya. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Bu, kan saya mau ada supervisi ya di kelas Ibu. Kira-kira kapan sih Bu jadwal yang menurut Ibu siap nih untuk saya supervisi? Insya Allah materi ini akan saya sajikan besok pagi pukul 7.15 jam pertama dan jam kedua.
Oh gitu. Jadi supervisi insya Allah diadakan besok ya Bu ya, diadakan besok di pembelajaran pertama dan kedua. Ya, insya Allah saya akan bisa datang ya Ibu dan bisa melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya nanti akan melihat proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Kemudian saya akan mencatat hal-hal yang penting, yang saya anggap penting ya. Sesudah kita melakukan supervisi besok, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Bisa ya Bu ya? Insya Allah. Baiklah, itu tadi percakapan pra observasi, dan nanti setelah observasi kita akan melakukan pasca observasi. Terima kasih ya Bu sudah atas waktunya. Sama-sama buat mereka. Doa mulai. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Tepuk semangat. Hari ini kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah berdoa, sudah tepuk semangat. Mudah-mudahan Bu Guru hari ini semangat untuk belajar dengan semangat. Kemudian, kemarin yang tidak masuk Revan, hari ini pun Revan belum bisa masuk karena masih sakit. Jadi kita doakan supaya Revan segera lekas sembuh dan kemudian berkumpul dengan kita kembali belajar bersama. Belajar hari ini adalah tentang pidato persuasif. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah kalian menyaksikan video, kemudian setelah Bu Guru menjelaskan, kalian akan mengerti, memahami, bisa membedakan mana yang pidato persuasif dan mana yang bukan. Yang kedua, bisa menemukan jika di dalam sebuah video itu termasuk video persuasif atau bukan. Yang ketiga, bisa membuat pidato persuasif yang sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian kesepakatan kita hari ini, karena kita akan banyak melakukan diskusi, kesepakatan kelas kita adalah menghargai pendapat teman-teman kalian. Jadi menghargai pendapat teman-teman atau menghargai pendapat orang lain. Kita mulai ya anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Oke, belajar tentang kebersihan lingkungan kelas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas? Ya, silakan Minda. Seluruh warga kelas. Warga kelas itu berarti seluruh kita yang berada di dalam kelas. Kemudian sesuai dengan sila keberapa? 3. Sila ketiga dari Pancasila. Ada yang ingat bunyinya sila ketiga dari Pancasila? Ya, silakan. Persatuan Indonesia. Ya. Nah, itu semua pelajaran dari kemarin. Kemudian kita akan lanjutkan pada begini ya.
demikianlah pidato dari rekan kita yang ada di Dewan 7 ini. Ini tentang narkoba. Jadi apa yang bisa kalian dapatkan dari video ini? Nanti dari kelompoknya Alul yang akan menyampaikan. Nah, kemudian dari pembelajaran ini kita bisa ambil bahwa apa yang menjadi bagian dari sebuah pidato. Yang pertama adalah salam pembuka. Kemudian kemudian isi dari pidato. Yang keempat dan salam penutup. Nah, tugas dari kelompok yang paling kiri dari Bu Guru adalah menemukan dari kelima unsur yang ada di papan tulis mana yang masuk dalam unsur kata pembuka, salam pembuka, kata penutup, salam penutup, dan isi. Kalau dalam kelompok yang di tengah, kelompoknya Alul, menemukan apa isi dari pidato yang tadi sudah Ibu akan di depan. Kemudian untuk kelompoknya Tasya ini membuat pidato. Silakan dibuat. Ibu, tadi kesepakatan kelas apa? Menghargai. Surat. Sudah selesai semua? Dari kelompoknya Angel sudah selesai sayang? Ya, kelompoknya Alul sudah selesai? Alul? Kelompoknya Rasya sudah selesai Rasya? Ya. Ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk membacakan tugasnya, presentasi? Silakan. Oh iya, silakan. Angelina, silakan ya.
dibaca yang dibagikan oleh Bu Guru di kelompok Enderija. Kemudian berikutnya di kelompoknya Alul, silakan Alul. Bahwa narkoba sangat berbahaya bagi kita karena bisa menyebabkan meninggal, kantuk, pusing, dan menyebabkan capek yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus jauhi narkoba, tidak sama sekali menggunakannya. Ya. Berikan tepuk tangan. Untuk berikutnya dari kelompoknya Rasya, siapa yang akan mewakili presentasi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras biar temannya bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Plastik meskipun sekali pakai beraktif dalam kehidupan sehari-hari telah membawa dampak yang merugikan bagi kehidupan kita. Saat kita beralih menuju masa depan yang lebih lestari, merupakan dalam cara kita berpikir dan bertindak perlu dilakukan, terutama dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tentu saja kita tidak bisa langsung menggunakan plastik sekali pakai. Mari kita coba menguranginya. Menggunakan plastik sekali pakai agar generasi mendatang hidup di lingkungan yang lebih bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ketiga yang mewakili, Ibu semua sudah bagus, bisa menentukan mana yang merupakan salam pembuka, kata pembuka, isi, kata penutup, salam penutup. Kemudian dari kelompok yang tengah bisa menyimpulkan dari video yang Ibu kirimkan, yang Ibu tampilkan di depan. Kemudian dari kelompoknya Rasya bisa membuat pidato persuasif secara sederhana. Nah, anak-anak, dari pembelajaran pagi ini, adakah yang bisa menyimpulkan pidato persuasif? Capek ya dari tadi belajar. Kalau capek kita ice breaking dulu. Kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri, saya sudah tahu. Sebaliknya, kanan kiri mengajak untuk berbuat kebaikan. Siapa yang bisa menjelaskan? Mengajak. Mana pidato yang mengajak? Yang mengajak tadi punyanya Rasya apa sih bunyinya yang mengajak siapa? Mengajak agar memakai plastik sekali pakai. Iya, tidak memakai plastik Tidak memakai plastik cara pakai. Iya, satu kali pakai. Tidak memakai itu karena akan mengotori lingkungan. Itu mengajak. Sama dengan tadi juga yang punyanya Anda loh. Mengajak untuk apa tuh? Untuk iya, menjauhi. Itu yang namanya persuasif, mengajak supaya kita
berbuat baik. Contoh tadi tidak menggunakan plastik sekali pakai. Kemudian Alul, dari kelompok Alul tidak menggunakan narkoba. Nah, itu tadi pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, apakah pagi ini pembelajaran menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Sekarang buka buku kalian halaman 73 sebagai tugas. Nanti malam dipelajari dan dilanjutkan besok pagi. Jadi besok pagi kita sudah belajar dengan memulai kalian sudah didahului dengan belajar di rumah. Sampai buka halaman 73 diberi tanda. Setelah diberi tanda, kalian tutup kembali dan boleh istirahat. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Sri apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu, karena kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya. Ya, terus mungkin ada beberapa pertanyaan ya, istilah kata kita sambil merefleksi, mereview dan yang kedepannya seperti apa ya. Terus yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana perasaan Bu Sri ketika observasi kemarin dilakukan? Yang pertama pasti deg-degan lah ya, karena baru pertama kali melakukan dengan bentuk seperti ini. Tapi dalam hati saya senang karena inilah pembelajaran yang baru saya nikmati sekarang, baru saya pelajari sekarang dan saya laksanakan sekarang. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya berikan ke saya, coba di pelajaran seperti ini saya laksanakan, alhamdulillah cukup menyenangkan untuk diri saya sendiri. Oh gitu ya. Jadi ya istilah kata ada perubahan lah ya Bu Iya. ya. Terus selain proses pembelajaran mungkin ada nggak hal-hal yang lain? Ada nggak peningkatan dari anak-anaknya yang tadinya anak-anaknya itu nggak seberapa aktif, atau mungkin ya kalau seandainya ada diskusi mereka diam saja gitu loh. Iya. Setelah melaksanakan apa yang Ibu Afrika ambilkan ke saya, Iya. kemarin bisa dibuktikan bahwa anak-anak benar-benar luar biasa terhadap pembelajaran yang biasanya saya lakukan biasa-biasa saja. Kemudian saya laksanakan hal seperti ini, mereka sangat antusias. Kemudian mereka menikmati pembelajaran itu. Jadi saya bisa merasakan bahwa anak-anak hari itu hatinya bergembira, senang. Iya Bu ya. Biasa juga bisa lihat sih Bu ya kemarin gitu ya. Iya, Bu. Terus ini Bu, kan kemarin sudah ada nih perubahan dari anak-anak ya kan. Nah, kalau seandainya sebelumnya itu anak-anak kita kasih sekali ya Bu, perankikan dari 0 sampai dari 1 sampai 10. Kemarin sebelumnya itu anak-anak di angka berapa? Kalau sebelumnya itu anak-anak itu mungkin di angka 6 lah ya, tapi setelah ikut bisa sampai 8-an lah. Oh iya, jadi sekarang sudah ada kemajuan Sudah lah kemajuan. ya. Tapi saya pengen juga sampai dapat nilai 10 barangkali ya, Bu, ya. Karena Oh, gitu. besok-besok saya kepengen juga sih melakukan hal yang seperti ini lagi, seperti ini. Iya lagi. benar ya. Jadi tadinya memang mungkin Ibu Sri dapat di angka skalanya cuma angka 6, sudah ada peningkatan ya, bisa dikatakan udah ada peningkatan jadi akan 8 lah ya. Ada nggak hal-hal baru yang direncanakan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya? Insya Allah ya Bu Afrika, setelah Bu Afrika saya kemarin ini materi yang seperti ini, berbicara pembelajaran seperti ini, semua seperti ini, saya akan berusaha meningkatkan dan insya Allah RPP yang akan datang akan saya buat seperti ini. Akan jalankan seperti ini dan mungkin akan melakukan peningkatan lagi supaya anak-anak lebih berbahagia, lebih senang, lebih menikmati pembelajarannya. Ya, jadi apa itu sosial emosionalnya bisa lah ya, Iya, bisa agak bisa sedikit iya. ya. Jadi mereka naik dengan perasaan bergembiranya ada. Iya benar ya Bu Sri ya. Kemudian adakah komitmen yang Ibu akan lakukan agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi? Insya Allah Afrika. Saya sudah berniat dalam hati setelah pembelajaran kemarin yang kita lakukan, saya akan mencoba semua atau bahkan ya
apa yang saya akan seperti halnya kemarin saya harus mempersiapkan dengan matang pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang kemarin sudah kita. Mudah-mudahan selalu doakan aja buat kita ya. Ya, sama-sama kita belajar ya Bu ya. Sama-sama. Iya. Kemudian ini Bu kan tadi Ibu merencana akan melaksanakan diferensiasi secara kontinu ya, secara terus menerus dan mungkin akan lebih baik lagi. Nah, kira-kira kapan sih ya? Kan kalau ini kan kemarin jarang-jarang nih, kayaknya saya lihat juga pas pada saat kita mau observasi ya, ibu belajar banget. Nah, terus itu nanti selanjutnya kapan nih mau dilakukannya? Karena ini materi baru ya Bu bagi saya, jadi saya mempersiapkan waktunya kan mungkin cukup lama nih, hari nggak seminggu, kemudian seminggu lagi, jadi materi yang seminggu itu aja yang seminggu ini saya persiapkan, minggu ini yang saya persiapkan, tidak mungkin tidak setiap hari saya bisa melakukan karena saya perlu persiapkan diri saya sendiri ya dengan materi yang baru seperti ini yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan bahan harus mungkin selama ini saya mengajarnya ya udahlah seadanya, tapi dengan ini saya berusaha mempersiapkan situasi anak-anak saya, kemudian situasi saya sendiri supaya saya lebih bisa mantap melakukan pembelajaran. Ya, jadi berinovasi bagaimana sih biar pembelajaran di kelas itu lebih menarik, anak-anak mungkin lebih konsentrasi, ya kan? Menikmati pembelajarannya. Iya itu ya, jadi ya. Tapi menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Kemarin ditanya nggak sama anak-anak gimana perasaannya? Ditanya, anak-anak gimana perasaannya? Bahagia, senang. Terus kemudian mau belajar seperti ini lagi, mau. Jadi ternyata anak-anak setelah dengan apa yang Bu Afrika anjurkan ke saya, ternyata memang anak-anak itu menikmati pembelajarannya. Sehingga mereka pulang dengan senang hati dari sekolah, membawa pulang ketahuan yang menempel pada dirinya tapi dengan rasa senang hati. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya di sini sih kita sama-sama belajar ya Bu ya. Sama-sama saya juga terima kasih Bu sudah Semoga apa yang dikomitmenkan Bu Sri masalah pembelajaran diferensiasi dan tingkatkan bisa terlaksana. Iya. Iya. Bantu saya Bu ya. Insyaallah. Saya rasa itu aja dulu ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Semoga berhasil ya. Iya. Terima kasih ya Bu Afrika ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.